balik lagi nih bersama Kak Sarah dalam Kebaktian Orang Kecil HKBP Bandung Reformanda. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau saat teduh dulu semuanya. Sekarang tangan-tangannya kakak lihat dulu. Oke, kita lipat semuanya. Kita saat teduh bersama ya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik kakak mau tanya dulu nih semuanya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik dan bersuka cita dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, kita mau menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya bernyanyi dengan semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Taurat dari Tuhan, yaitu titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita baru saja mendengarkan hukum Tuhan yang telah disampaikan oleh sintua kita ya. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ayo adik-adik, kita menyanyikan dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Nah, kakak mau nanya adik-adik, siapa yang di sini merupakan anak Tuhan Yesus? Angkat tangan semuanya. Wah, semuanya anak Tuhan Yesus ya. Kak Sarah, adik-adik, papa dan mama, semuanya anak Tuhan Yesus. Maka dari itu, ayo kita menyanyi Kita Semua Anak Raja dengan kondisi semangat dan percaya bahwa kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi, mau cinta Yesus. Semuanya persiapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa,
Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu ini, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kasihanilah mereka, supaya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam mengarungi kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Anak-anak sekolah minggu, ketika Yesus berjalan dan dia tiba di Betania dan bertemu dengan Marta dan Maria, di situ sudah banyak orang Yahudi yang berkumpul untuk menghibur Marta dan Maria berhubung karena kematian saudaranya, yaitu Lazarus. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati." Tetapi Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit, karena akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tidak ada seorang pun yang berani berkata dan pernah berkata demikian manusia di muka bumi ini. "Akulah kebangkitan dan hidup." Hanya Yesus yang berani dan sudah pernah berkata demikian, yang sudah mengatakan hal itu. Karena dia tetap hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak mati. Dia anak Allah yang dapat membangkitkan orang mati dan memberi kehidupan kepada semua orang. Siapa yang akan dibangkitkan dan diberi kehidupan oleh Yesus? Yang dibangkitkan dan diberi kehidupan adalah yang akan dibangkitkan dan diberikan oleh hidup oleh Yesus adalah orang-orang yang percaya, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Walaupun orang percaya sudah mati secara jasmani, tetapi tetapi ia akan dibangkitkan dan dihidupkan pada hari kedatangan Yesus kedua kali ke muka bumi ini untuk menjemput orang-orang yang percaya. Oleh karena itu anak-anak, percayalah dan tetap percaya kepada Yesus Tuhan, supaya kita nanti dibangkitkan dan diberi kehidupan di surga kelak bersama-sama orang percaya yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Engkau kuatkan dan tanamkan dalam kehidupan anak-anak kami, supaya anak-anak ini boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Nah, adik-adik, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa dititipkan kepada papa dan mama untuk diantarkan ke gereja dengan amplop atau dikirimkan melalui rekening di bawah ini. Nah, adik-adik, kita mau membawa persembahan kita sambil menyanyikan lagu Di Sana Dong Hubungan Tuhan. Hubungan Tuhan, perbuatan ngoluk kunas
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Kita saat teduh terlebih dahulu ya. Semuanya tangannya di mana? Kakak mau lihat? Oke, kita lipat semuanya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk melanjutkan pengajaran kelas masing-masing. Oke semuanya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.